Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat guru, kita kembali lagi di channel VUK SPM KF SPMI PT MAPI. Di video kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah penting, terutama buat kalian yang bekerja atau mempunyai serikat pekerja di perusahaannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait aturan hukum, tata cara pembuatan perjanjian kerja bersama. Yuk kita bahas semuanya, jadi pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Topik yang pertama, apa makna dari kalimat perjanjian kerja bersama? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tata cara pembuatan PKB atau perjanjian kerja bersama, mari kita telaah satu persatu makna dari kalimat perjanjian kerja bersama itu sendiri. Yang pertama, kita bahas makna dari kalimat perjanjian. Perjanjian adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu hal yang dimana hal tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Perjanjian memiliki syarat-syarat tertentu yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana perjanjian memiliki 4 syarat, dan 4 syarat ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Baik, kita bahas syarat yang pertama, yaitu bagian syarat subjektifnya. Syarat subjektif ada 2, yaitu yang pertama cakap, yang kedua sepakat. Cakap yaitu orang yang berhak melakukan sebuah perjanjian harus orang yang cakap menurut aturan hukum. Syarat yang kedua yaitu sepakat, yaitu orang yang melakukan perjanjian harus sepakat atas apa yang diperjanjikannya. Selanjutnya kita bahas ke syarat objektif. Syarat objektif ada 2, yaitu yang pertama hal tertentu, yang kedua klausul yang halal. Hal tertentu yaitu objek dalam perjanjian harus jelas apa yang diperjanjikannya. Dalam hal ini tentang perjanjian kerja bersama sangatlah jelas, yaitu objek tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban baik pengusaha dan pekerja. Syarat objek berikutnya yaitu klausul yang halal. Klausul yang halal yaitu objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi sangat jelas ya, dalam hal perjanjian memiliki syarat-syarat tertentu yang diatur dalam aturan hukum, yaitu di pasal 1320 KUH Perdata. Berikutnya kita bahas makna dari kalimat kerja. Dalam perjanjian kerja bersama, makna dari kata kerja dalam perjanjian kerja bersama ini mengandung arti bahwa objek yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja bersama ini adalah tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban baik pekerja dan pengusaha. Jadi jelas ya di poin yang kerja, di kalimat kerja ini, bahwa yang diatur itu adalah tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Selanjutnya kita bahas makna dari kalimat bersama. Makna dari kalimat bersama dalam perjanjian kerja bersama ini adalah kedua belah pihak, baik itu pengusaha atau serikat pekerja, yang membuat sebuah perjanjian kerja bersama harus bersama-sama dilandasi dengan itikat baik, yang berarti perjanjian kerja bersama harus ada kejujuran, keterbukaan dari para pihak, serta kesukarelaan atau kesadaran, yang artinya dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ini tanpa ada tekanan dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain, sesuai dengan penjelasan pasal 116 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu, secara hukum kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara,
atau disebut dengan istilah mitra yang sejajar. Mungkin di sini kita baru penjelasan terkait kalimat tentang PKB, yaitu perjanjian kerja bersama. Berikutnya kita ke topik yang kedua, yaitu tentang istilah PKB. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang 13 tahun 2003 dan pasal 1 angka 2 Permenaker nomor 28 tahun 2014, istilah perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Topik yang ketiga, siapa sih yang berhak membuat PKB? Nah, berdasarkan pasal 18 ayat 1 Permenaker nomor 28 tahun 2014, yang berhak membuat PKB yang pertama pengusaha atau beberapa pengusaha, yang kedua serikat pekerja atau serikat buruh, beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut. Serikat pekerja mempunyai anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja. Yang kedua, mempunyai dukungan lebih dari 50% dari jumlah pekerja. Jadi jelas ya, ketika syarat itu tercapai, maka kita bisa berhak membuat perjanjian kerja bersama. Berikutnya yaitu topik yang keempat, tahapan pembuatan perjanjian kerja bersama. Yang pertama, adanya permintaan perundingan dari serikat pekerja kepada perusahaan. Yang kedua, penunjukan tim perunding. Nah, tim perunding ini maksimalnya itu adalah 9 orang dengan kuasa penuh. Dan untuk pekerja, mereka harus bekerja di perusahaan tersebut, tidak boleh orang luar. Nah, yang ketiga, pembuatan tata tertib perundingan. Yang keempat, yaitu perundingan PKB. Yang kelima, jika sepakat dan selesai, didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang keenam, jika ada hal yang tidak disepakati, dibuat risalah perundingan. Berikut ke topik yang kelima, yaitu tata cara pembuatan perjanjian kerja bersama. Berdasarkan pasal 21 Permenaker nomor 28 tahun 2004, isi tata tertib sekurang-kurangnya memuat: 1. Tujuan pembuatan tata tertib, 2. Susunan tim perunding, 3. Lamanya masa perundingan, 4. Materi perundingan, 5. Tempat perundingan, 6. Tata cara perundingan, 7. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan dalam perundingan, 8. Sahnya perundingan, 9. Biaya perundingan. Nah, ini berdasarkan Permenaker nomor 28, yaitu pasal 21 ya. Berikutnya kita ke topik yang keenam, adalah tim perunding PKB. Nah, berdasarkan Permenaker 28 tahun 2014, bahwa tim perunding PKB, pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja atau serikat buruh menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing, paling banyak 9 orang dengan kuasa penuh. 2. Anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikat pekerja atau serikat buruh harus pekerja buruh yang terikat dalam hubungan kerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya topik yang ketujuh, yaitu waktu perundingan. Waktu perundingan ditentukan oleh para pihak dalam tata tertib.
Apabila waktu telah habis dalam perundingan belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Apabila waktu perpanjang telah habis dan perundingan belum selesai, para pihak harus membuat pernyataan tertulis atau risalah perundingan. Berikut topik yang ke-8, substansi perjanjian kerja bersama berdasarkan Pasal 24 Permenaker nomor 28 tahun 2014. PKB sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja, serikat buruh. Yang kedua, nama, tempat kedudukan, serta alamat perusahaan. Yang ketiga, nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja, serikat buruh pada SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten kota. 4. Hak dan kewajiban pengusaha. 5. Hak dan kewajiban serikat pekerja, serikat buruh, serta pekerja atau buruh. Yang ke-6, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB. Yang ke-7, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Dalam hal ini apabila pengusaha yaitu harus direksi pimpinan perusahaan, dan kalau dari serikat pekerjanya itu harus ketua dan sekretaris. Jadi tidak boleh ada yang lain ya. Tanda tangan para pihak ini, jadi di PKB itu harus dua ya. Kalau dari serikat pekerja yaitu ketua dengan sekretaris, kalau dari perusahaan yaitu direksi atau pimpinan perusahaan. Topik yang ke-9 yaitu tentang sistematika PKB atau kerangka isi dalam PKB. Yang pertama, mukodimah atau pembukaan. Yang kedua, para pihak yang membuat PKB atau keberlakuan PKB. Yang ketiga, ketentuan umum. Yang keempat, pengakuan dan jaminan terhadap para pihak. Yang kelima, hubungan kerja. Yang keenam, waktu kerja. Yang ketujuh, waktu istirahat. Yang kedelapan, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kesembilan, pengupahan. Yang kesepuluh, jaminan sosial. Yang kesebelas, kesejahteraan. Yang kedua-belas, tata tertib kerja atau penghargaan dan sanksi-sanksi. Yang ke-13, pemutusan hubungan kerja. Yang ke-14, penyelesaian keluh kesah. Yang ke-15, aturan peralihan dan penutup. Yang ke-16-nya yaitu tanda tangan para pihak. Berikut topik yang ke-10 yaitu terkait keberlakuan PKB. Dalam satu perusahaan hanya berlaku satu PKB. Perusahaan yang memiliki cabang atau unit kerja perwakilan dibuat PKB induk yang berlaku secara menyeluruh. Perusahaan grup dengan badan hukum sendiri-sendiri dibuat PKB untuk masing-masing perusahaan. PKB induk dapat dibuat PKB turunan. Berikut topik yang ke-11 yaitu masa berlakunya PKB. Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun sejak ditandatangani kecuali diatur lain. PKB dapat diperpanjang 1 kali untuk paling lama 1 tahun dengan kesepakatan para pihak. Apabila perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan, maka berlaku PKB lama sampai dengan adanya PKB baru. Pendaftaran PKB adalah kewajiban pengusaha, yaitu di topik ke-11 ya terkait pendaftaran. Jadi pendaftaran PKB adalah kewajiban pengusaha. Isinya yaitu ada permohonan pendaftaran, surat permohonan pendaftaran, naskah PKB yang ditandatangani para pihak, berikut materai. Dalam waktu paling lama 4 hari, SK pendaftaran diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab. Pengajuan pendaftaran PKB harus melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh di atas materai cukup.
Kesimpulannya, dalam tata cara pembuatan PKB ini, bahwa PKB ini mengatur hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. PKB juga membuat perincian pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. PKB mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan. PKB dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak, dibuat berdasarkan musyawarah. PKB dibuat dengan itikat baik, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan perundang-undangan. PKB juga mengatur hal yang khusus dan yang bersifat umum. Demikian kali ini, semoga bisa memberi kalian pemahaman yang lebih jelas tentang tata cara pembuatan PKB. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menariknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.